Pemirsa, hingga kini upaya negosiasi untuk membebaskan 2 warga negara Indonesia yang disandra kelompok OPM di Papua Nugini masih terus dilakukan. Aparat TNI Polri beserta Dinas Perbatasan masih menunggu di perbatasan Wutung. Memasuki hari ke-6, kelompok bersenjata pimpinan Jeffrey Pagawat masih menahan Sudirman dan Badar, 2 warga negara Indonesia. Pihak aparat TNI dan Polri serta Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua masih menunggu di wilayah Wutung yang merupakan perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini untuk menunggu pembebasan para sandera. Operasi pembebasan kedua warga negara Indonesia ini sendiri masih dilakukan oleh tentara Papua Nugini di kawasan Bewani. Pihak tentara Papua Nugini memberi batas waktu pembebasan 2 warga negara ini hingga pukul 23 malam pada waktu Indonesia Timur. Gue pernah jauh di Mosa. Kalau asli saya begini di Jakarta. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak Papua Nugini terkait pembebasan warga negara Indonesia yang disandra kelompok OPM. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah teknis. Upaya pembebasan 2 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok OPM dilakukan dengan kerjasama antara pihak Indonesia dan Papua Nugini. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah Indonesia percaya dan sangat menghormati langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Papua Nugini. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk membebaskan WNI yang disandra. Pemerintah Indonesia tidak pernah mengenal barter dalam hal ini. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, dan saya tadi malam sudah laporkan pada Presiden langkah-langkah yang bisa kita lakukan sampai pada langkah-langkah yang paling buruk pun kita sudah persiapkan, sehingga dengan demikian kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia itu tetap kita pertahankan. Saya tidak bisa bicara di Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto mengatakan langkah cepat harus diambil untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandra, terlebih hal ini menyangkut keselamatan warga dan kedaulatan Indonesia. Komunikasikan dengan baik, dengan cepat. Kalau nggak bisa dengan cara-cara yang keras sekalipun kita lakukan, kan demi kehormatan dan kedaulatan ini. Kedaulatan negara kita telah dinodai dengan penculikan. Ini masalah kedaulatan, masalah kebebasan manusia di Indonesia yang dilanggar oleh para penculik ini. Nggak boleh itu keras kita selesaikan. Sebelumnya 2 warga negara Indonesia diculik dan disandra oleh kelompok OPM bersenjata di Papua Nugini. Pemerintah telah berkoordinasi langsung dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill untuk membantu pembebasan 2 WNI karena lokasi penyanderaan berada di bawah otoritas Papua Nugini. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan menghadapi ancaman perpecahan lantaran salah satu anggotanya tidak terima Ketua Tim Penyelidik Dugaan Pelanggaran Etika Pimpinan DPR dijabat oleh anggota Partai Gerindra. Meski demikian, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Juni Martigirsang tetap yakin proses penyelidikan akan tetap berjalan objektif. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR terindikasi mulai tidak kompak dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran etik di pertemuan Ketua DPR Setia Novanto dan Donald Trump. Indikasi ini mengemuka setelah salah satu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Syarifudin Suding menganggap ada indikasi subjektivitas terkait penunjukan Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra sebagai Ketua Tim Penyelidik Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan DPR. Namun Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Juni Martigirsang membantah tudingan tersebut. Menurutnya penunjukan Ketua Tim Penyelidikan tak perlu dilakukan dalam rapat pleno. Pimpinan MKD juga tidak keberatan dengan penunjukan Sufmi sebagai Ketua Tim Penyelidik. Nah, jadi kalau ada
sekarang wacana menyatakan ada panel. Saya menyatakan tidak ada panel. Yang ada tim penyelidik, ya, penyelidikan, ya. Dia bekerja, tim ini bekerja hanya sampai tingkat penyelidikan. Jadi hasil penyelidikan itu nanti akan kita kaji, kita verifikasi, ya toh, kita verifikasi, dan ketua tim juga bertugas, ya, memanggil pihak-pihak terkait, saksi-saksi, ya, dalam rangka penyelidikan tapi bukan persidangan. Itu saja. Jadi saya juga nggak paham. Sementara itu terkait dengan pengakuan pimpinan DPR yang menerima topi dari Donald Trump, Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar Setia Novanto dan Fadlizon melaporkan topi pemberian bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. KPK akan menentukan apakah pemberian tersebut masuk gratifikasi atau tidak. Pemberian barang kepada pejabat negara memang jelas diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni pasal 12B ayat 1. Hingga hari ini, MKD belum mengagendakan pemanggilan terhadap pimpinan DPR. Rencananya agenda pemanggilan Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon akan ditentukan beberapa hari mendatang setelah proses penyelidikan rampung. Tim Liputan, Metro TV. Aparat kepolisian Pekanbaru dan Palembang terus mengusut dalang di balik pelaku pembakaran. Untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, ada Risti Ayu langsung dari Pekanbaru Riau dan juga ada Yarnes Foni dari Palembang Sumatera Selatan. Saya akan ke Risti terlebih dahulu. Risti, bagaimana kondisi kabut asap di Pekanbaru saat ini dan seperti apa pengusutan dalang di balik pembakaran lahan di sana? Zaki, kondisi atau juga permasalahan kabut asap masih melanda kota Pekanbaru dan juga sekitarnya, dan bila diperhatikan kondisi kabut asap pada sore hari ini cenderung lebih tebal dibandingkan pada pagi hari tadi, dengan ukuran jarak pandang yang semakin berkurang, hanya mampu melihat sekitar 500 sampai 700 meter. Dan bila diperhatikan juga kondisi kabut asap yang makin menebal ini biasanya terjadi pada pagi hari tadi dan pada sore menjelang malam hari. Dan kabut asap berkepanjangan ini menyebabkan penderita gangguan kesehatan kian meningkat menjadi di angka 20.900-an orang. Padahal sebelumnya pada sekitar pekan lalu Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini menyebut penderita gangguan saluran pernapasan hanya di angka 14 ribuan. Artinya ada peningkatan dalam waktu sepekan sebanyak 6.000 orang. Dan sementara itu, seiring dengan penanganan yang saat ini masih terus berlangsung, untuk aspek hukum, Polda Riau mengklaim telah menetapkan sebanyak 41 tersangka untuk kasus pembakaran lahan di sejumlah kabupaten dan kota. Sementara itu, polisi setempat juga tengah menyelidiki satu korporasi yang diduga sengaja membakar lahan untuk areal perkebunan. Adapun 41 tersangka kasus pembakaran lahan ini antara lain masih ditangani oleh Polres Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Kampar, dan Pelalawan, di mana memang lokasi ini adalah titik-titik terbanyak untuk lokasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kepulauan Meranti, polisi menangkap beberapa oknum warga yang tertangkap tangan tengah membakar lahan gambut untuk areal perkebunan. Ketika menangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat pemotong kayu dan bahan bakar. Selain warga yang ditangkap membakar lahan, Polda Riau juga tengah menyelidiki keterlibatan dari korporasi PT LIH terkait kebakaran lahan di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dan untuk korporasi ini, Polda Riau juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pimpinan korporasi. Dan berdasarkan keterangan tersangka kasus pembakaran lahan di Rokan Hulu, mereka mengaku memang disuruh atau diinstruksikan oleh pemilik lahan untuk membakar sejumlah areal gambut untuk perkebunan kelapa sawit, dengan masing-masing ini diupah sebesar Rp100.000. Dan sementara itu, selain aspek hukum yang tengah berlangsung saat ini, penggiat atau juga pemerhati lingkungan hidup lokal yakni di Provinsi Riau menilai tidak hanya aspek hukum yang harus berjalan, namun juga ada proses lain yang tidak kalah penting, yaitu di akar masalah pemerintah pusat juga pemerintah daerah harus tegas meninjau ulang izin-izin dari perusahaan perkebunan yang saat ini tengah berlangsung, ataupun juga memberhentikan izin-izin tersebut apabila diindikasikan perusahaan-perusahaan tersebut memang diduga atau terbukti sengaja membakar lahan. Dan berikut keterangan selengkapnya dari pemerhati lingkungan lokal. Izin-izin pembukaan kebun, stop. Kemudian sumber asap ini yang terbanyak bukan dari pembakaran lahan oleh masyarakat. Jangan lupa, jangan kita salah persepsi. Kenapa? Itu berasal dari lahan gambut. Lahan gambut ini api tidak akan pernah mati. Selagi masih diberi kesempatan untuk membuka lahan,
ya itu akan terjadi tiap tahun akan seperti ini, gitu loh Pak. Ya, jadi stop sementara izin-izin. Satu. Yang kedua, terhadap izin-izin telah diberikan dievaluasi, ditinjau kembali. Arti kata layak apa tidak? Ini untuk diberikan izinnya. Perlu dicabut sementara. Zakia, perlu saya informasikan juga untuk tahun ini setidaknya ada 3 perusahaan yang telah diproses meja hijau namun dianggap hasilnya kurang memuaskan karena jauh dari tuntutannya. Adapun 3 perusahaan tersebut yang bisa saya informasikan adalah PT AP yang hanya didenda sekitar 1,5 miliar dan mengganti kerusakan lingkungan sebesar 15 miliar. Kemudian yang kedua adalah PT JJT yang hanya memvonis kontraktor lapangannya selama kurang lebih mendapat kurungan penjara 4 tahun tanpa denda dan perbaikan lingkungan. Sementara perusahaan ketiga adalah PT NSP di mana tidak ada vonis kurungan penjara dan hanya dikenakan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Zakia, kembali ke studio. Iya, baik. Terima kasih Risti Ayu atas informasinya dan saya sekarang akan bergeser ke Yarnes di Palembang. Yarnes, benarkah ada dugaan tebang pilih kasus terkait dengan pelaku pembakaran lahan di sana? Ya Zakia, benar sekali. Memang saat ini pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan masih terus mendalami. Total ada sekitar 33 kasus kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan walaupun hal itu telah didalami, namun menurut Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini menyatakan bahwa pihak kepolisian terlalu terburu-buru karena masih banyak campur tangan pihak luar yang bermain dan tidak tersentuh. Pihak kepolisian mengklaim 14 kasus diketahui dilakukan oleh perorangan dan 19 kasus pembakaran lahan dilakukan oleh korporasi. Namun kenyataannya hingga sore hari ini Zakia, kabut asap masih ada dan kebakaran lahan masih terus terjadi. Di Ogan Komering Ilir ada sekitar 197 titik dan juga di daerah Musi Banyu Asin. Menurut WALHI, penanganan kasus hukum pembakaran lahan ini cenderung kurang serius dan masih berasaskan hukum lancip ke bawah dan juga tumpul ke atas. Polisi seakan-akan terburu-buru pasca Presiden menginstruksikan penegakan hukum yang jelas terhadap pelaku pembakaran lahan, sehingga pelaku yang ditangkap terkesan tembang pilih. Berikut petikan wawancara dari Ketua Dewan Daerah WALHI Sumatera Selatan, Muhaimin. Hari ini kita memang yang katakanlah ditangkap kata seperti itu, yang itu adalah perusahaan-perusahaan kecil ya. Sementara grup yang besar, ya hati-hati yang besar itu belum terjamah. WALHI berharap bahwa harus benar-benar ini butuh ketegasan yang lebih berani untuk menyeret perusahaan-perusahaan yang besar, terutama dari kelompok-kelompok yang besar, yang itu yang mempunyai konsesi yang besar juga dipunyai oleh grup-grup besar. Zakia. Baik, terima kasih Ernest Foni atas informasinya dan sebelumnya ada Risti Ayu. Terima kasih teman-teman. Rabu lalu sejumlah gunung di Indonesia dilanda kebakaran hebat. Kobaran api menghanguskan ratusan hektar lahan yang ada di Gunung Lemongan, Gunung Guntur, dan Gunung Dempo. Pemicu kebakaran diduga akibat musim kemarau panjang dan ulah manusia yang hendak membuka lahan baru. Beginilah Kepulauan Asap Putih dari kebakaran padang savana Gunung Lemongan, Desa Papriman, Lumajang, Jawa Timur. Lokasi kebakaran terletak di petak 12 RPH Klakah Perum Perhutani, kawasan hutan lindung. Kebakaran ini diduga terjadi karena ulah orang yang tidak dikenal yang ingin membuka lahan baru. Hingga kini tercatat ada sekitar 400 hektar padang savana yang terbakar dan dapat terus melebar jika api belum dipadamkan. Kebakaran pemirsa juga melanda puluhan hektar lahan pinus yang berada di kawasan Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kobaran api yang merembet ke beberapa titik kawasan Gunung Guntur mengakibatkan akses pendakian untuk sementara ditutup. Kobaran api diperkirakan sudah menjalar ke kawasan hutan lindung Legok Jambu, Cigenjreng, dan Cilopang. Kondisi serupa juga melanda Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jalur pendakian yang biasa digunakan para pendaki di jalur 2 ikut hangus terbakar. Untuk mengatasi sulitnya pemadaman, BPBD Pagar Alam akan meminta bantuan kepada Pemprov setempat untuk melakukan pemadaman menggunakan helikopter.
Informasi selanjutnya, pemirsa, Polda Riau ini telah menetapkan 41 orang tersangka kasus pembakaran lahan di Riau. Seorang pemimpin perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan ditangkap dan ditahan di Polda Riau. Polisi berhasil menangkap Frans Katihotang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat hendak memimpin rapat bersama stafnya di kantor induk perusahaan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau sudah memiliki cukup bukti dan sanksi untuk menjerat pimpinan perusahaan LIH menjadi tersangka. Dari hasil penyelidikan, lahan perkebunan seluas 500 hektar lebih milik PT LIH diduga sengaja dibakar untuk kepentingan pembukaan lahan baru. Frans disinyalir lalai dan bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional PT LIH. Kini Frans ini ditahan di Rutan Polda Riau dan masih terus menjalani pemeriksaan dengan asumsi adanya tersangka baru dalam kasus ini. Sejauh ini Polda Riau telah menetapkan 41 tersangka pembakaran lahan yang terjadi di Provinsi Riau. Kita mengambil sisi dari tanggung jawab dia selaku pejabat, kemudian tugas yang diberikan negara selaku pemegang izin usaha perkebunan itu, bahwa izin itu diberikan kepada negara tidak gratis. Ada konsekuensi yang harus mereka miliki. Salah satunya adalah mereka harus mampu untuk mengamankan diri dari kebakaran lahan maupun memadamkan.